Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj tidak dapat disamakan dengan representasi dalam film-film Hollywood atau sinetron fiksi. Banyak yang salah kaprah bahwa peristiwa ini adalah suatu perjalanan di mana Nabi Muhammad mengendarai seekor keledai berwajah wanita cantik dan terbang seperti roket dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sambil menikmati pemandangan di bawahnya. Sebaliknya, Isra Mi'raj merupakan perjalanan transcendental yang melampaui batas ruang dan waktu. Sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum fisika konvensional. Kendaraan yang digunakan yaitu buruk, bukan sekadar makhluk biasa, tapi juga bukan keledai berwajah wanita, yang gambarnya banyak beredar di plafon-plafon sosial media. Maksud saya? Platform-platform social media. Tapi buruk adalah sarana yang dikaruniakan oleh Allah untuk memungkinkan Nabi Muhammad melintasi dimensi yang tidak terjangkau oleh manusia pada umumnya. Peristiwa ini merupakan bagian dari mukjizat kenabian yang mengandung makna spiritual dan teologis yang mendalam. Begitu Nabi Muhammad menaiki buruk yang dibawa oleh malaikat Jibril, beliau langsung tiba di Masjid Al-Aqsa hanya dalam satu loncatan, bukan dengan cara terbang seperti burung atau pesawat. Demikian pula ketika beliau dimi'rajkan ke berbagai lapisan langit atau dimensi semesta. Perjalanan tersebut tidak terjadi melalui mekanisme gerak seperti pesawat ulang-alik atau proyektil berkecepatan tinggi. Sebaliknya, ada suatu mekanisme transcendental yang dalam konsep modern dapat dianalogikan sebagai portal atau gerbang dimensi, yang memungkinkan Nabi Muhammad berpindah dari satu tingkatan eksistensi ke tingkatan lainnya dalam sekejap. Jika perjalanan ini bersandar pada kecepatan konvensional, misalnya dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik, maka tubuh manusia tidak akan mampu bertahan menghadapi tekanan ekstrim dari gesekan partikel di ruang hampa. Bahkan, jika buruk melaju dengan kecepatan lebih tinggi dari cahaya, tubuh biologis Nabi akan mengalami disintegrasi akibat efek relativitas yang dikemukakan dalam teori fisika modern. Namun, perjalanan Isra dan Mi'raj bukanlah perjalanan berbasis fisika klasik atau relativitas, melainkan sebuah mukjizat di luar jangkauan hukum-hukum alam yang telah dikenal manusia. Dalam konteks astronomi, lapisan terluar tata surya, yaitu sabuk Kuiper, berjarak sekitar 4.500.000.000 kilometer, atau 4,5 miliar kilometer dari bumi. Dengan kecepatan cahaya, perjalanan menuju lapisan tersebut akan memakan waktu sekitar 4 jam lebih, 4/1 jam untuk satu arah, atau lebih dari 8 jam untuk perjalanan pulang pergi. Sementara itu untuk mencapai ujung terdekat galaksi Bima Sakti yang kita tempati ini, cahaya membutuhkan waktu sekitar 50.000 tahun, karena jarak dari bumi menuju ujung atau lapisan luar galaksi Bima Sakti adalah 473 kuadriliun kilometer. 473 dengan 15 nol di belakangnya. 473 kuadriliun, 473 dengan 15 nol di belakangnya itu pun adalah jarak terdekat lapisan luar galaksi Bima Sakti kita ini. Oleh karena itu, seandainya buruk itu hanya bergerak dengan kecepatan cahaya, maka Nabi Muhammad baru akan keluar dari susunan galaksi kita dalam rentang waktu yang amat panjang. Yaitu tadi 50.000 tahun. Dan entah berapa juta tahun yang akan dibutuhkan Nabi untuk keluar dari susunan semesta yang kita tempati ini. Sementara yang dikunjungi Nabi bukan hanya satu langit atau satu semesta, tapi 7 langit atau 7 semesta. Apalagi jika tujuan akhirnya adalah arsy Allah yang berada di luar batas alam semesta yang 7 itu. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan perjalanan yang melampaui ruang dan waktu. Suatu fenomena yang hanya dapat terjadi atas kehendak Sang Pencipta ruang dan waktu itu sendiri. Nabi Muhammad menempuh perjalanan menembus 7 lapis semesta, hingga mencapai arsy dalam durasi yang secara perhitungan manusia, hanya berlangsung sekitar 6 jam. Ini merupakan mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Hingga saat ini, teknologi manusia belum ada yang mampu menembus batas galaksi Bima Sakti, apalagi keluar dari alam semesta yang berisi miliaran galaksi. Saya ulangi, apalagi keluar dari alam semesta yang berisi miliaran galaksi. Seperti yang telah saya sebutkan di atas juga, ada semacam mekanisme transcendental. Mekanisme yang melampaui batas normal akal dan teknologi manusia.
Ada campur tangan ilahiyah yang dalam konsep modern mungkin dapat dianalogikan, diumpamakan sebagai portal atau gerbang antar dimensi yang memungkinkan Nabi Muhammad berpindah dari satu tingkatan eksistensi ke tingkatan sky tensi, sensi, eskesiten. Eksistensi. Maaf. Saya baru belajar bahasa Indonesia. Eksistensi lainnya hanya dalam sekejap. Dan hal tersebut bukanlah suatu kemustahilan jika dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Dan jika kita memaksakan ide kita bahwa kekuatan cahaya yang bergerak dengan kecepatan 300.000 km per jam lah, yang membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Miraj, maka itu sama saja kita sudah mengkerdilkan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada akhirnya, ruang dan waktu yang saat ini kita huni adalah sesuatu yang fana. Kelak, keduanya akan sirna, digantikan oleh realitas keabadian, di mana kebahagiaan surga dan kesengsaraan neraka akan menjadi satu-satunya dimensi eksistensi yang hakiki. Inilah yang telah diperlihatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya yang luar biasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ke planet Pluto naik ojek berapa lama ya sampainya? Ya nggak bakalan berangkat, kocak, nggak ada ojek yang mau ambil orderan lu.